Nimas Belimbing adalah putri dari seorang petapa yang bernama Resi Rarata yang mencintai Sunan Gunung Jati. Ia tinggal di pertapaan Ujung Kulon, Provinsi Banten. Nimas Belimbing hidup sejaman dengan Sunan Gunung Jati. Pada suatu hari, Nimas Belimbing bermimpi bertemu dengan pemuda tampan dari Cirebon yang bernama Sunan Gunung Jati. Sepertinya aku mencintaimu, Sunan Gunung Jati. Iya Nimas, aku juga merasakan yang sama. Aku berjanji aku gak suka sama laki-laki lain. Kenapa kamu tersinggung? Aku bingung Nimas, kita kan baru saja bertemu, tapi kenapa kamu langsung berjanji? Ya kan, aku suka kamu. Baiklah Nimas Belimbing, tepati janji. Ia jatuh cinta pada Sunan Gunung Jati walaupun hanya bertemu lewat mimpi. Rasa cintanya yang sangat mendalam membuat Nimas Belimbing merasa sedih dan selalu termenung selama berhari-hari. Hal ini diketahui oleh ayahandanya Resi Rarata. Ia bertanya kepada putrinya perihal penyebab kesedihannya tersebut. Apa yang kau pikirkan anakku? Hingga ayah selalu melihat selalu sedih dalam melewati hari-hari selama putri. Ayah, sudah 3 malam ini saya bermimpi bertemu dengan seorang pemuda. Ia bernama Sunan Gunung Jati yang tinggal di Cirebon. Dia memiliki karisma yang sangat tinggi hingga membuat putri menjadi cinta padanya. Ayah, saya akan ke Cirebon menemui Sunan Gunung Jati. Ayah. Tidak putriku, ayah tidak mengizinkanmu. Tak pantas bagi seorang gadis untuk menemui apalagi mendatangi laki-laki. Kalau bunda berjodoh dengannya, siapa yang bibi akan mempertemukanmu dengan Sunan Gunung Jati kelak tanpa harus mendatanginya. Nimas Belimbing tidak mampu membantah larangan ayahandanya. Ia berusaha melupakan cintanya kepada Sunan Gunung Jati. Namun, karena cinta yang begitu mendalam, semakin ia berusaha melupakan Sunan Gunung Jati, justru semakin bertambah rasa cintanya itu. Akhirnya, Nimas Belimbing tidak sanggup lagi menahan diri untuk tidak bertemu dengan kekasih hatinya. Ia mengabaikan larangan orang tuanya karena sudah tidak sanggup menahan rasa rindunya. Nimas belajar seorang diri menuju ke Cirebon tanpa memberitahu siapapun. Ternyata kepergian Nimas Belimbing diketahui oleh Kipan dan Alam. Telah lama Kipan dan Alam menaruh hati pada Nimas Belimbing. Saat mengetahui gadis pujaan hatinya berusaha menemui lelaki lain, dia terbakar api cemburu. Dia tidak rela gadis pujaannya menjadi milik orang lain. Maka, tanpa berpikir panjang, Kipan dan Alam pun memutuskan untuk menyusul Nimas Belimbing ke Cirebon. Cepat-cepat Kipan dan Alam berusaha menyusul Nimas Belimbing. Setelah menempuh setengah perjalanan, akhirnya Kipan dan Alam bisa menyusul Nimas Belimbing. Lalu ia pun berkata, Tunggu Nimas, buat apa kamu ke Cirebon menemui Sunan Gunung Jati? Sungguh taklah perbuatanmu itu Nimas. Apalagi kau putri seorang resi. Lagi pula, kalau kamu mencari jodoh, maka aku inilah jodohmu Nimas. Sudah lama sekali aku berharap kau menjadi pendamping hidupku Nimas. Apa maksudmu berkata begitu? Aku tahu kamu sudah banyak memiliki wanita dalam hidupmu. Aku tak sudi menjadi istrimu. Lebih baik aku mati daripada ini. Kipan dan Alam yang sekarang terbakar api cemburu akhirnya menggunakan kekerasan untuk memaksa Nimas Belimbing pulang ke Ujung Kulon. Namun, Nimas tak menolak, maka pertempuran antara keduanya pun tak terelakkan. Kipan dan Alam kalah. Ternyata ia tidak mampu menandingi kesaktian Nimas Belimbing. Kipan dan Alam yang malu dan marah atas kekalahannya mengadu kepada ayahnya, yakni Sang Hyang Tenggulung. Tidak tega melihat putranya bersedih hati, ia lantas mengusulkan agar putranya menyamar menjadi Sunan Gunung Jati. Ayah, apakah kamu bisa membalas kekalahanku ini? Ya,
Sunan Gunung Jati. Segeralah Kipanan Alam kembali menyusun Nyimas Belimbing yang sudah hampir tiba di Cirebon. Mereka pun lalu bertemu dan tanpa curiga Nyimas Belimbing yang memang sangat ingin bertemu dengan Sunan Gunung Jati menerima kehadiran Kipanan Alam yang sudah menyamar sebagai Sunan Gunung Jati dan bersedia dinikahinya. Dan ia pun bersedia untuk dinikahinya. Mereka pun tinggal di Cirebon untuk beberapa waktu lamanya. Nyimas Belimbing sangat berbahagia karena berhasil menikah dengan pemuda pujaan hatinya. Begitu pula dengan Kipanan Alam yang menyamar sebagai Sunan Gunung Jati. Namun, sepandai-pandainya Kipanan Alam yang menyamar akhirnya terbongkar juga. Kesultanan Cirebon memberikan hukuman kepada Kipanan Alam. Tinggallah Nyimas Belimbing yang kecewa dan sedih karena merasa telah tertipu. Dia malu untuk kembali ke pertapaan, juga takut karena telah melanggar perintah ayahnya. Akhirnya karena rasa malu itu, Nyimas Belimbing memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nyimas Belimbing kemudian dikuburkan di Cirebon. Beberapa bulan kemudian, terjadi keanehan. Dari pusara Nyimas terdengar suara tangisan seorang bayi. Hal itu tentu saja membuat masyarakat yang tinggal di sekitar pusara Nyimas menjadi geram. Masyarakat kemudian melaporkan kejadian itu kepada Sunan Gunung Jati. Segeralah Sunan Gunung Jati memerintahkan untuk membongkar kuburan Nyimas Belimbing. Pesan moral dari cerita Nyimas Belimbing adalah kita tidak boleh membanggar perintah orang tua. Jika kita melanggar perintah orang tua, maka kita akan celaka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.